Baik, Bapak sekalian, eh, Bismillah. Jadi kalau kita bicara tentang pengobatan Islam ya, atau mungkin tibbun nabawi ya, sebenarnya itu aspeknya itu sangat-sangat kompleks ya. Aspeknya sangat kompleks dan ini tidak lepas dari perjalanan jiwa, iman, hati dari pasien itu sendiri gitu kan. Nah, tapi ya ada beberapa hal yang sering saya coba rangkum gitu kan. Pertama, konsep dalam Islam adalah menggunakan Al-Quran sebagai obat. Al-Quran sebagai obat. Artinya pasien-pasien tersebut dimotivasi jika memungkinkan untuk dibacakan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Jika memungkinkan. Yang pertama. Lalu yang kedua, kalaupun tidak memungkinkan, maka ya perdengarkan Al-Quran sebagai rahmat dari Allah dan niatkan juga bacaan-bacaan tadi menguatkan jiwanya. Ya, seperti itu. Jadi kalau sudah kita banyak interaksi dengan Allah, maka sebenarnya apa susahnya Allah menyembuhkan sebenarnya? Cuman masalahnya adalah jauhnya manusia atau sang hamba dari Allah. Itu yang pertama, Al-Quran. Yang termasuk juga ruqyah yang bisa dipakai. Jadi bukan buat buang jinnya, bukan. Jadi ruqyah itu bukan cuma sekedar buang jin, ya, tapi juga menguatkan hati, menguatkan jiwa, menguatkan iman dengan bacaan-bacaan tadi, seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Keluarga, motivasi keluarga untuk lebih banyak melakukan sholat, ya, sholat sunnah, ya kan sudah jelas dalam Al-Quran sudah jelaskan, ista'inu bisobri was sholah. Pertanyaan bos kalian, sekarang kalau Anda lihat pasien-pasien yang sembuh dari COVID ini, apakah ada terapi spesifik? Nggak ada loh, setahu saya nggak ada. Terapinya cenderung saja simptomatik aja kan gitu kan. Beberapa jenis antivirus yang diberikan setahu saya juga nggak pas-pas banget gitu loh. Setahu saya sih ya. Maka saya katakan lebih baik kita menggunakan ikhtiar-ikhtiar langit dulu ya. Ada sholatnya, perbanyak keluarga untuk sholat. Dan sampaikan pada pasien juga untuk jangan lepas sholat ya. Meskipun dia dalam keadaan sakit. Hatta meskipun cuma sekedar mengganggukan kepala. Kalau seandainya nggak bisa ngapa-ngapain. Kan gitu. Kemudian motivasi keluarga juga untuk melakukan sholat sunnah ya. Bisa juga. Sholat sunnah itu, Nabi SAW kalau ada masalah, beliau melakukan sholat sunnah. Karena kan pertolongan Allah itu turun dari sholat. Gitu loh. Itu yang ketiga. Yang keempat, terus sekalian, sodako. Ya, motivasi keluarga juga untuk sodako. Karena sodako itu bisa mencegah bala. Ya, segala macam lah, banyak keutamaan dari sodako itu. Kemudian, ya, kalau boleh saya memberikan saran, cuman saya kalau di rumah sakit kan nggak bisa. Sering saya sampaikan pasien-pasien yang kena COVID itu, ya, kalau boleh saya sampaikan secara fisik itu coba kalau dimungkinkan diberikan kurma, mungkin dihancurkan atau mungkin di blender sama madu dikasihkan ke badannya. Kemudian juga dikasih minuman-minuman seperti jahe, ya, kalau memungkinkan, ya, karena kurma, madu, jahe tadi itu makanan-makanan yang sebenarnya menguatkan pencernaan yang kalau Bapak Ibu baca penelitiannya bahwa COVID ini salah satu penyebab kematian yang banyak pada kasus-kasus COVID adalah intestinal dysbiosis. Intestinal dysbiosis, yang saya tahu itu. Intestinal dysbiosis kan ketakseimbangan di saluran cerna. Dan itu dimulai dari awal, dari sebelum dia sakit sebenarnya. Maka waktu lagi sakit, jangan lagi dikacaukan. Ya, kasih dia makanan-makanan terbaik untuk bakteri-bakteri. Itu sebabnya kurma itu kalau Anda baca risetnya, itu makanan terbaik untuk lactobacillus, kurma. Jadi kurma itu jangan tinggal. Makanya saya yang sehat makan kurma, yang sakit pun kalau memungkinkan makan kurma, kasih makan kurma, kalau nggak minimal madu lah. Madu jahe itu kan jahe juga buang lendir tuh. Dan dia menghangatkan pencernaan. Semua jenis kurma ya, Dok ya? Maksudnya apa ada spesifik tertentu kan biasanya orang kurma jenis ini itu. Iya. Ya kalau mengikuti hadisnya sih kurma ajwa, ya, kurma ajwa. Tapi ajwa pun ada beberapa jenis juga, tapi intinya kurma aja. Kayak sekarang ini kan lagi musim haji, sebenarnya kan di Saudi ini lagi panen kurma banget nih. Masya Allah. Jadi Bapak sekalian, itu salah satu yang kita bisa berikan. Dan kurma ajwa itu kalau ngikutin sunnahnya, kata Nabi kan, barang siapa yang makan kurma ajwa 7 butir di pagi hari, narasi hadisnya begitu, maka dia tidak terkena sihir. Jadi kalau seandainya memungkinkan kurma ajwa itu di blender, dihancurkan, campurkan sama tempe mungkin, ya, kalau pasien masih bisa makan, kan tempe kan probiotik atau fermented. Kasih makan pasien, kasih madu sedikit. Insya Allah menguatkan. Dan Bapak sekalian, apakah ini menjamin kesembuhan? Saya katakan tidak. Allah yang kasih sembuh.
Kalau suatu obat kena penyakitnya dan sesuai dengan takarannya, dia akan sembuh dengan izin Allah, bukan karena obatnya. Gitu loh. Jadi kita kembalikan semua kepada Allah, bukan karena kitanya. Jadi jangan merasa kitanya obatnya, jangan. Allah semua. Gitu loh. Seperti itu ya. Itu salah satu saran saya sih ya. Karena jahe pun dalam Tibun Nabawi juga termasuk salah satu yang sangat disarankan ya. Termasuk juga pernah saya share juga. Jadi setahu saya ada tuh teman-teman yang menangani COVID, karena kan saya nggak di rumah sakit ya. Salah satu masalah di COVID ini kan lendir kan. Ya, lendir itu Anda harus buang lendirnya. Nah, sekarang mau disuction, misalkan dia pakai ET gitu kan, disuction terus-menerus, sedangkan pembuat lendirnya juga masih masih banyak dalam badannya berupa eksudat apalah nama gitu, saya lupa gitu kan. Itu kan bisa Anda tangani gitu kan. Misalkan kalau dia pakai sonde misalkan. Kalau memungkinkan, ini saya katakan makanya harus lintas-lintas ilmu ini. Ngomong ke orang gizi juga atau keluarga dibalurin jahe di sini juga bagus juga, menghangatkan. Jadi banyak ceritanya kalau mau diterapkan, ya. Tapi kalau cuman sekedar kita, bukan cuma sekedar pada kondisi yang masih memungkinkan, itu saya, teman-teman saya yang COVID itu saya sarankan jangan tinggal habatus sauda, jangan tinggal jahe, jangan tinggal madu, jangan tinggal kurma, saya bilang. Itu makanan terbaiknya buat pencernaan. Insya Allah